Semangat pagi Indonesia. Selamat pagi Nusantara. Salam Eko Engine. Ya, hari ini adalah hari sosialisasi terakhir di tahun 2021 ya. Ya, ini adalah sosialisasi penutup di tahun 2021 ya. Semoga di tahun depan kita bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan misi untuk alam semesta. Amin. Dan kami ucapkan selamat tahun baru 2022. Semangat bereko engine Ria. Yeah. Salam kompak, salam Eko Engine dan salam lempeng. Yeah. Sama Bapak tim Eko Engine, selamat datang di yayasan kami, Yayasan Nabila Yumna Jimbaran. Juga yang saya hormati Dr. Ana, terima kasih dok sudah memfasilitasi, mengkoordinasi bahwa pagi ini kita bisa pertemuan untuk mengadakan pelatihan Eko Engine. Juga para ibu-ibu jamaah Yayasan Nabila Yumna serta bapak-bapak yang ada di belakang, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti latihan pembuatan Eko Engine, yang mana ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita belajar pada tatanan hidup yang lebih sehat dan lebih bukan ke kimia barangkali seperti itu. Kita akan banyak ke alam. Mulai saat ini kita juga udah harus peduli terhadap lingkungan. Kalau kita tidak peduli terhadap lingkungan, itu sama aja kita sebagai pembunuh generasi berikutnya. Ya, karena kita menyengsarakan mereka, kita mewariskan bumi yang rusak kepada mereka. Mereka yang akan menerima ya akibat dari perbuatan kita saat ini, gitu loh. Mungkin Bapak Ibu berpikir di tahun 2050 saya udah nggak ada di dunia ini, tapi anak cucu kita ada. Mereka yang akan meneruskan kehidupan di bumi ini. Coba bayangkan, ini masih kecil loh. Mereka yang akan menjadi generasi kita 20 tahun yang akan datang. Mereka akan tumbuh besar. Bayangin bagaimana nasib mereka yang masih kecil saat ini. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar hidup peduli terhadap lingkungan. Belajar hidup selaras dengan alam, supaya kita bisa mewariskan ya kehidupan ini ya di bumi ini untuk anak cucu kita ya. Kenapa? Saat ini udah nggak ada waktu, dan waktu kita sangat pendek Bapak Ibu. Kenapa? Karena kondisi bumi kita ini lagi sakit ya. Kondisi bumi kita ini tidak baik-baik saja, dan bumi kita ini hanya satu Bapak Ibu, hanya satu, tidak ada bumi yang lain. Kalau bangunannya ini rusak ya, rumah ini rusak, kita bisa beli rumah baru. Tapi kalau bumi kita rusak, kita tidak bisa beli planet baru, nggak ada yang jual. Satu-satunya tatanan surya, planet yang punya kehidupan yaitu hanya di bumi ini, tidak ada planet lain. Nah, mau nggak mau kita harus berusaha dari sekarang. Mari kita saling menularkan ya kebaikan untuk menjalankan misi kebaikan ini untuk alam semesta. Ya. Dan kenapa sekarang bencana itu kita didera bencana terus tidak henti-henti dari 3-4 tahun yang lalu sampai saat ini. Bahkan kemarin di Sumedang itu banjir bandang. Banjir mencapai 4 meter. Mengerikan, semua naik ke genteng. Ada lihat nggak videonya viral kemarin? Makanya mari sama-sama berdoa supaya teman-teman dan saudara kita yang ada di Sumedang itu mendapatkan keselamatan juga, supaya banjir bandangnya cepat reda. Ya, bahkan baru-baru ini juga di NTT Flores itu gempa dahsyat, ya, mengakibat bisa berdampak tsunami, dan juga di Gunung Semeru, ya. Kita tidak henti-henti didera oleh bencana. Kenapa? Karena bumi ini lagi mau menyembuhkan dirinya. Karena bumi ini mengalami kerusakan yang parah, sakit yang parah, dan tidak banyak orang yang tahu.
Sebenarnya bencana itu adalah sinyal buat kita manusia sebagai yang tinggal di dalamnya. Kita harus mampu menangkap itu. Jadi bumi dengan manusia itu diciptakan sama, memiliki antibodi. Ya, antibodi itu fungsinya untuk memproteksi segala sesuatu yang baik dan buruk. Nah, kalau kita pernah demam, itu karena bodi kita ini terjangkit bakteri dan kuman, sehingga ya antibodi menaikkan suhu badan kita untuk membunuh bakteri dan kuman, karena bakteri dan kuman itu hanya bisa dibunuh oleh suhu tinggi tertentu. Nah, sekarang antibodi bumi juga lagi bekerja untuk menyeleksi segala sesuatu yang baik dan buruk dalam tubuhnya. Dan celakanya manusia itu adalah salah satu bakteri yang dideteksi oleh bumi. Betul, kita bagian dari mikroorganisme yang tinggal di dalam tubuh bumi ini. Tapi tentu saja bakteri itu ada bakteri yang baik dan ada bakteri yang jahat. Kalau kita mampu melakukan sesuatu hal yang menguntungkan untuk bumi, kita akan menjadi bagian bakteri yang baik. Kalau kita ya merusak bumi, ya kita akan dideteksi adalah salah satu bagian bakteri yang jahat dalam tubuh bumi. Otomatis kita akan tereliminasi. Tapi saya yakin Bapak Ibu ya, yang hadir pada pagi hari ini mau duduk di sini mendengarkan jeritan hati Ibu Pertiwi kita, saya yakin Bapak Ibu merupakan bakteri yang baik untuk bumi dan akan dipertahankan oleh alam semesta. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kenapa? Karena di saat kita mencintai alam, alam akan mencintai kita. Di saat kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Di saat kita peduli terhadap alam, alam akan peduli terhadap kita. Dari mana saya mengatakan ini? Faktanya apa? Saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri sewaktu menjadi relawan bencana di Palu. Masih ingat bencana di Palu 3 tahun yang lalu? Iya. Sangat dahsyat sekali, bukan hanya tsunami, tapi juga ada likuifaksi dan gempa bumi. Likuifaksi tahu apa? Itu tanah berjalan. Tanah berjalan. Itu sangat mengerikan. Itu menelan korban paling banyak itu likuifaksi. Makanya kenapa airport di Palu itu 1 minggu diboikot oleh masyarakat Palu. Kenapa? Karena mereka berbondong-bondong ingin keluar dari Palu. Mereka takut ada likuifaksi susulan, takut gempa susulan, takut tsunami susulan. Karena itu 3 bencana sekaligus dalam satu tempat. Bahkan menurut berita, bencana di Palu itu 200 kali lipat lebih dahsyat daripada bom atom Hiroshima. Sangat mengerikan, benar. Di hari ke-8 airport dibuka, besok saya langsung terbang bersama 8 anggota. Langsung terbang. Kenapa? Karena tim medis kita yang sudah berangkat ke sana, mereka sudah kehabisan obat-obatan. Mereka 1 hari hanya mampu melayani 400 pasien. Makanya kalau saya berpikir di antara semua relawan yang berani berangkat saat itu, yang berani berangkat hanya tim dari Bali. Yang lain nggak berani berangkat. Kenapa? Karena masyarakat sana aja berbondong-bondong ingin keluar. Kamu berangkat ke sana kan sama aja nganter nyawa toh. Iya, bahkan istri saya nanya saya berkali-kali. Karena setiap hari kita memantau di TV, ya berita di Palu itu. Coba lihat, itu dahsyat sekali, coba di foto di sana. Istri saya tanya, kamu yakin mau berangkat? Ini bukan gempa di Lombok loh. Gempa di Lombok saya juga berangkat soalnya. Tapi tidak sedahsyat di Palu. Palu itu ratusan kali lebih dahsyat daripada di Lombok. Tapi saya yakin, saya berangkat ke sana, saya pasti bisa pulang dengan selamat. Kenapa? Karena kita menjalankan misi kemanusiaan. Ya, jadi saya terbang di sana ya, tahu nggak? Di saat kita mendarat, ternyata airport itu bersebelahan dengan Petobo. Jarak paling 1 kilometer, bersebelahan. Ya, jadi di saat kita landing, ya, itu kita kelihatan banget kita di atasnya Petobo yang tanah berjalan, likuifaksi. Kita keluar dari pesawat, pintu pesawat, itu aroma mayat itu udah sangat menyengat sekali. Aduh, sangat menyengat. Sangat mengerikan. Suasana sangat mencekam. Ya, saya melihat rasa cemas masyarakat di sana itu sangat kasihan sekali. Mereka sangat trauma sekali. Bahkan nasib mereka seperti menunggu hari. Kenapa? Karena tidak ada satu toko pun yang buka di sana. Di saat bencana, duit kita itu nggak ada nilainya.
Kamu ada duit pun tidak bisa beli sesuatu karena tidak ada yang jualan. Tidak ada. Bahkan kompor pun kami bawa dari Bali loh, kompor untuk bangun posko ini, dapur umum. Bayangin. Itu saya nggak bisa bayangin kondisi itu. Waktu itu nyali saya langsung ciut. Langsung ciut melihat kondisi yang begitu parah. Bahkan saya berpikir ini nggak tahu saya bisa pulang lagi ke Bali apa enggak. Setiap pagi kita dibangunin oleh gempa. Setiap pagi. Gempa masih tetap berjalan di sana. Bahkan aspalnya coba lihat itu. Itu bisa dikoyak begitu. Di Lombok tidak ada seperti ini. Tapi di sana memang runtuh, hancur. Tidak ada jalan yang rata di sana. Mengerikan. Nah, yang lebih dahsyat ya, itu anak kecil yang saya gendong itu. Itu mereka bertiga, dia sama bapak ibunya tergulung oleh tsunami. Tergulung. Dia yang selamat loh. Coba bayangin umur segitu udah jadi yatim piatu. Kasihan banget kan? Kan kita nggak mau nasib anak cucu kita seperti itu. Waktu saya ke Petobo, ya, ada sebelah saya bapak-bapak. Saya dikasih tahu, Pak, itu rumah saya loh, Pak. Tapi pagar saya di sana, Pak. Tuh yang warna kuning yang ada pohon kelapanya, jauh sekali terpisah. Terpisah. Dia bilang di satu keluarga cuman saya yang selamat katanya. Aduh, saya terenyuh hati saya itu. Dia bilang di saat dia mengantar pulang anak istrinya, ya, baru balik badannya, udah langsung hilang. Kalau saya mungkin saya bisa stres, ya, tiba-tiba hilang keluarga saya kayak begitu, bisa stres. Tapi syukur Bapak itu masih sangat tegar sekali, ya. Dan yang lebih dahsyat ya, tempat terkena tsunami itu adalah Pantai Donggala. Tsunaminya bisa lompat-lompat Bapak Ibu. Bisa milih seperti milih-milih rumah orang. Jadi 2-3 kilometer itu ya disapu rata oleh tsunami. Tapi 2-3 kilometer berikutnya lagi utuh seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi padahal pantainya sama itu. Tapi berikutnya lagi utuh lagi, berikutnya lagi rata lagi. Itu hampir 1 jam saya menelusuri Pantai Donggala. Tapi tidak semua terkena tsunami. Makanya saya bilang bencana itu juga punya mata Bapak Ibu. Yakinlah kalau kita mampu hidup selaras dengan alam, kita akan dijaga dan akan dipertahankan oleh alam semesta. Maka oleh sebab itu mulai hari ini mari kita sama-sama ya menjadi bagian yang menguntungkan untuk alam, untuk bumi ini, supaya bisa kita wariskan kepada anak cucu kita yang akan datang, ya. Bapak Ibu tahu ini kondisi karikatur yang menggambarkan tentang kondisi di mana? Ada yang tahu? Ini sangat viral di tahun 2020 sebelum pandemi masuk ke Indonesia. Ini kondisi di Wuhan. Tahu Wuhan? China. Ya. Di mana tempat pertama corona itu ada. Di sana. Di sana sangat mengerikan waktu pertama kali corona, ya. Semua manusia terkurung. Tidak ada yang berani keluar. Kamu keluar seolah-olah kamu akan diincar oleh virus. Ya. Sangat mengerikan. Kondisi ini adalah kondisi khayalan saya sebenarnya. Saya itu sempat berkhayal. Saya tinggal di Bali itu ya, udah 23 tahun. Tapi ada satu hari yang paling saya nanti-nantikan biasanya itu hari raya Nyepi. Nah di saat Nyepi saya tidak pernah kemana-mana. Bahkan saya menikmati itu. Dan bahkan saya berkhayal. Saya berkhayal kalau seandainya seluruh dunia bisa nyepi bersama, bisa menghentikan aktivitasnya bersama selama 1 hari aja. Itu bisa mengurangi emisi karbon yang luar biasa. Bisa mengurangi polusi yang luar biasa. Dan bisa membantu meringankan beban bumi kita yang luar biasa. Hayalan saya menjadi nyata di tahun 2020, seluruh dunia nyepi bersama akibat corona. Tepuk tangan untuk corona. Iya, corona. Iya, mau nggak mau kita manusia hanya bisa dihentikan oleh alam semesta. Manusia itu tidak bisa dikendalikan oleh undang-undang. Bahkan katanya undang-undang dan peraturan itu dibuat untuk dilanggar, ya kan? Tapi kalau udah alam yang berbicara, ya,
kita tidak bisa apa-apa. Di bumi ini apa tidak banyak orang pintar? Banyak sekali profesor, tapi tidak bisa mengendalikan COVID itu sendiri. Bahkan sekarang ada varian baru yang lagi ganas-ganasnya di Afrika dan di Jerman, sekarang udah masuk ke Indonesia. Varian baru itu namanya Omicron. Iya, ini sudah terdeteksi ada 19 orang yang mulai terinfeksi Omicron di Jakarta. Ini hati-hati makanya. Bahkan penyebarannya katanya itu jauh lebih dahsyat daripada Delta, varian Delta. Lebih cepat ya. Tapi semoga dengan vaksin kedua kita ya bisa membantu meringankan ya. Saya waktu corona lagi marak-maraknya saya juga terpapar, Pak. Hampir meninggal. Hampir meninggal. Di hari ke-8 saya sesak nafas akut itu. Ya. Kebetulan waktu itu saya masih ingat ada satu pengobatan, cara pengobatan mengatasi sesak nafas terutama untuk COVID, itu pengobatan antroposofi. Ya, saya masih ingat caranya sangat gampang. Nanti Bapak Ibu ya kalau ada gangguan nafas ini boleh dicoba. Ini sudah dicoba beberapa orang dan sukses, termasuk saya masih hidup ya. Di saat sesak nafas ya, saya waktu itu ambil kentang rebus. Kentang supaya dia lembek, cepat lembek, dipotong kecil-kecil. Direbus sampai lembek, terus digeprek seperti bikin perkedel. Ya, bikin perkedel, ditipisin, ditempel di dada. Tempel aja di dada selagi hangat. Sampai dia dingin, kalau masih belum lancar, tempel lagi dengan kentang yang baru. Saya tempel 3 kali, nafas saya langsung lancar. Padahal saya itu udah mau putus nafasnya. Udah mau putus. Karena saya udah merasakan suplai oksigen ke tubuh saya itu mulai berkurang. Dari mana? Dari awalnya itu ujung kuku saya mulai dingin. Mulai masuk ke jari. Jari mulai masuk ke tangan, ke seluruh tubuh, lemes. Kita orang yang terpapar COVID itu hanya bisa nafas setengah nafas. Narik nafasnya setengah. Kamu narik panjang dikit udah batuk. Betul? Ada yang pernah kena? Ya. Ada ya. Lalu di saat sesak nafas kita hanya bisa narik nafas 1/4 nafas. Bayangin, setengah nafas saja kita udah susah. Ini 1/4 nafas. Ngeri. Untung istri saya waktu itu cepet ya, bikin kentangnya cepet sekali. Setelah kompres dia langsung bikin lagi. Setelah kompres dia langsung bikin lagi. Saya satu keluarga loh terpapar. Satu keluarga, iya. Waktu itu saya bisa terpapar karena saya tidak jaga prokes dengan baik. Kami masih tetap aktif sosialisasi. Dan saat sosialisasi saya buka masker. Nah itu yang membuat saya terpapar. Sebenarnya COVID ini ya kita nggak gampang terpapar kalau kita bisa jaga prokes dengan baik. Asal kita selalu cuci tangan dan pakai masker, aman kok. Walaupun kita bersentuhan satu rumah dengan orang yang terpapar COVID itu aman. Saya baru tahu sejak saya kena COVID. Ya, jadi jangan seolah-olah orang yang kena COVID itu kita takut bersentuhan. Sebenarnya nggak masalah. Ya, asal kita cuci tangan. Ya. Lalu siapa penemu ekoenzim ini? Beliau adalah Dr. Rosukon Pompanfong. Beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand dan beliau juga mendapatkan penghargaan dari PBB atas hasil pertanian organiknya yang luar biasa. Di Asia itu hanya 3 orang yang mendapatkan penghargaan dari PBB, salah satunya beliau. Dan beliau meneliti ekoenzim ini kurang lebih 30 tahun lebih. Ilmunya tidak dipatenkan dan dibagikan cuma-cuma kepada semua orang. Bahkan beliau mendorong agar semua orang agar bisa membuat secara mandiri dari rumah. Kenapa? Tujuannya untuk mengurangi gas metana, untuk mengurangi pemanasan global, untuk mengurangi beban bumi kita. Itu tujuannya, ya. Makanya ekoenzim ini tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita mendukung jual beli ekoenzim, berarti kita mendukung merusak, mendidik orang untuk merusak bumi ini. Karena sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Bumi ini tanggung jawab kita bersama, ya toh? Bukan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita bersama karena kita penghuni di dalamnya. Nah, satu lagi, ekoenzim ini disebarluaskan oleh Dr. Joan On. Beliau adalah seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Termasuk kita hari ini bisa kenal ekoenzim juga berkat jasa beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada tim ekoenzim yang mana pada hari ini kita sudah diperkenalkan bagaimana cara hidup
yang lebih baik, lebih sehat dengan menyelamatkan juga lingkungan dan bumi kita ini. Dengan ekoenzim kita itu sebetulnya sangat mudah sekali untuk membuatnya dan manfaatnya sangat-sangat banyak sekali, baik itu untuk manusia itu sendiri, artinya mulai dari untuk kebersihan diri sendiri, untuk sanitasi, baik itu dipakai di badan maupun dipakai juga di kebersihan di toilet, di lantai, dan sangat cocok juga. Barangkali yang selama ini kita pakai semua kimia sekarang bisa kita tinggalkan, yaitu demi mempertahankan kehidupan alam kita ini. Kita ini bukan siapa-siapa, kita manusia ini hanyalah pengisi bumi. Jadinya bumi itu tidak butuh kita, tetapi kita yang butuh bumi. Mari kita rawat bareng-bareng untuk kelangsungan hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Andi Oktavidianingsih. Saya mengajak semua orang untuk menjaga dan melestarikan bumi ini dengan cara mengolah sampah dengan baik dan melindungi anak kita dari bencana alam, supaya anak kita dan cucu-cucu kita semua menikmati hasil dari pengolahan sampah. Semoga dengan cara mengolah sampah kita bisa menyelamatkan bumi kita dari bencana alam. Semoga kita bisa mengajak seluruh umat bisa menyelamatkan bumi kita dengan cara mengolah sampah dengan baik. Insya Allah. Alhamdulillah, sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada panitia ekoenzim yang sudah memberi bimbingan atau cara bikin untuk kita ramah lingkungan, yaitu tempatnya di Yayasan Nabila. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua atas pengarahan yang sudah diberikan kepada teman-teman semuanya. Dan sekaligus saya juga bisa mempraktekkan di sini gimana cara membuat ekoenzimnya. Mungkin cuman itu aja yang bisa saya sampaikan untuk tim ekoenzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.